Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deca Nurlela. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dengan NIM 2111290040. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen Dina Putri Juni Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baiklah, adapun materi yang saya bahas pada hari ini yaitu tentang klasifikasi bunyi bahasa dari klasifikasi vokal sampai homogen. Ada 6 bunyi. Baiklah, yang pertama yaitu bunyi vokal. Ada 3 bunyi vokal, semi vokal, dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang udaranya tidak mengalami rintangan pada pembentukan vokal, tidak ada artikulasinya. Hambatan pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi. Yang kedua yaitu bunyi semi vokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Jadi masih semi vokal biasa ya. Yang ketiga yaitu bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi karena adanya penghambatan arus udara pada sebagian alat bicara. Yang kedua yaitu bunyi oral dan bunyi nasal. Bunyi oral sendiri adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui mulut, rongga mulut, dengan menutup pada dinding faring. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka pelik lebar-lebar. Pelik itu maksudnya mulut mungkin ya. Mulut. Contohnya seperti kita menyebutkan huruf A, jadi peliknya lebar gitu. A. Selanjutnya yang ketiga yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang sendiri adalah bunyi yang berlangsung lama dan diartikulasikan dengan panjang, dengan sebutannya itu panjang, seperti kita menyebut kemana, jadi kemana, Allah, panjang gitu ya. Contohnya. Selanjutnya yaitu bunyi pendek adalah sebuah bunyi yang dimana akan dihasilkan dengan sebuah vokal yang pendek. Di, seperti di, ke. Jadi kita menyebutnya itu pendek gitu ya. Suara kita itu keluarnya sedikit. Di, ke, itu, kamu. Contohnya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Adapun bunyi tunggal adalah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, dia itu tegak sendiri. Berarti tunggal ya, tunggal itu berdiri sendiri seperti I, itu tunggal ya, saya. Kata tunggal contohnya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu bunyi rangkap. Namanya bunyi rangkap ya guys. Bunyi rangkap adalah yaitu 2 bunyi karena dia rangkap, berarti itu gembar, sama seperti gembar, sama.
Hal tunggal itu sendiri, berdirinya sendiri. Bunyi rangkap atau dua bunyi atau lebih yang terdapat dalam satu suku kata. Bunyi rangkap maaf ya guys. Bunyi rangkap sendiri bisa terdiri dari tiga atau lebih ya. Tiga diftok itu tiga contoh ya guys. Yang pertama yaitu I, au, dan oi. I, au, oi. Jadi tiga diftok. Jadi lebih dari dua bunyi, maksudnya itu kan bunyi rangkap. Jadi harus dua bergandengan. I, au, oi. Itu ya guys, yang bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Selanjutnya itu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif adalah cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Ini maksudnya keluar dari paru-paru, mengeluarkan udaranya seperti itu. Sedangkan bunyi ingresif mengisap. Jadi perbedaan agresif dengan ingresif adalah agresif itu mengeluarkan arus dari udara paru-paru, sedangkan ingresif itu mengisap udara ke dalam paru-paru. Perbedaannya, jadi mengeluarkan itu agresif, sedangkan mengisap itu ingresif. Perbedaan dari bunyi agresif dan bunyi ingresif. Selanjutnya yaitu tadi kan ada 6 bunyi. Jadi itu sampai geminat dan homorgen. Yang pertama tadi yaitu bunyi vokal, bunyi semivokal, dan konsonan. Ini yang terakhir yaitu geminat dan homorgan. Dimana geminat ini adalah rentetan artikulasi yang sama sehingga dalam pengucapan menimbulkan ucapan bunyi yang panjang. Jadi contohnya itu seperti bunyinya panjang gitu loh, kemana, di mana. Jadi panjang, suara kita keluar itu panjang maksudnya. Yang terakhir yaitu bunyi homorgan atau homorgan aja, adalah bunyi yang terbentuk dari alat dan daerah artikulasi yang sama. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf karena saya masih melihat catatan karena saya belum ingat ya. Jadi mohon maaf pada Ibu Dina, saya masih melihat catatan. Baiklah, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Dina, terima kasih sudah memberikan materinya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.